Ta'ala. Di antara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik orang-orang yang beriman dalam mengajarkan mereka adalah dengan memberikan permisalan supaya mereka tetap sabar dan teguh di atas yang hak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Masalul mu'min kal khamah min az-zar'." Permisalan orang yang beriman itu seperti bulir padi, seperti batang padi yang pertama kali tumbuh. Tufayyi'u harrihu marah wa ta'dilu marah. Terkadang dia miring, terkadang dia tegak. Wa masalul munafiq kal arsah. Dan permisalan orang munafik seperti pohon pinus. Pohon pinus yang biasa ada di atas gunung, dia mirip pohon cemara, pokok. Permisalan orang munafik kata Nabi seperti pohon pinus, pohon cemara. La tazalu hatta yakuna zi'afuha marratan wahidah. Dia tegak terus, tidak pernah goyang-goyang selamanya. Tetapi ketika dia tumbang, maka dia tumbang jadi sekali. Sekali datang angin yang lebih keras, tumbang langsung. Ini permisalan orang munafik, permisalan orang kafir. Adapun orang mukmin dia dimasalkan seperti bulir batu. Kadang dia bengkok, kadang dia menunduk, kadang dia tegak. Datang angin lagi, bengkok lagi, begitu terus. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, qala ulama mana hadis anna al-mu'min katsirul alam fi badani. Para ulama berkata makna hadis ini bahwasanya orang yang beriman itu akan banyak penyakit di tubuhnya. Akan banyak penyakit di tubuhnya. Aw ahlihi, atau kalau tidak dia yang sakit keluarganya. Aw malihi, atau akan ada ini sesuatu yang kurang dari hartanya. Wa dzalika mukaffirun lisayyi'atihi, dan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa rafi'un lidarajatihi, dan akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Wa ma kafir faqaliluha wa qam bihi syai'un lam yakfir min sayyi'atihi. Adapun orang kafir, adapun orang munafik, itu seandainya mereka ditimpa penyakit seperti itu, sama sekali tidak bisa menggugurkan dosa. Baliyati biha yaumil qiyamah kamila, bahkan dia akan membawa dosanya sempurna penuh pada hari kiamat tanpa ada dikurangi sedikit pun. Alhamdulillahnya. Dan hikmah di sini penyerupaan orang mukmin seperti bulir padi itu ada berapa poin, yang ada 5 poin dan 6 poin kurang lebih. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu terus akan diberikan musibah, terus akan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada badanmu maupun juga hatinya juga. Sebagaimana juga bulir padi, ini akan terus dia akan miring-miring terus ketika datang angin, maka orang mukmin juga seperti itu. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan saya sudah beriman kok, kemudian mereka tidak diuji? Begitu pasti akan diuji. Semakin banyak orang berbondong-bondong mengaji sunnah, semakin besar jawabannya, semakin besar dan semakin kompleks. Dikit-dikit mau karena pengadilan. Kalau dulu paling dilempar sedikit sudah selesai, tidak ada. Walaupun fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur dalam imannya. Kalau dia jujur, tegak dia apapun
cobaan, apapun rintangan dia ketika dia menuntut ilmu, ketika berdakwah, karena sunnah ini harus saya pegang walaupun seperti bara api. Kemudian Allah juga berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Betul-betul kami akan uji mereka ini. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khawf, dari rasa takut, tidak banyak. Karena kalau banyak rasa takut kita, takut terus mati kita. Bisyai'in itu dengan sedikit rasa takut. Takut kita diserang, takut di sweeping, takut begini, takut begitu, itu semua dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walju, dan sedikit rasa lapar, sedikit saja diuji kita puasa, paling dari pagi sampai sore, tidak banyak. Karena kalau banyak lapar mati, sedikit. Wadak sebenarnya amwal, dan kekurangan harta, bangkrut atau masalah dagang yang lain. Wal anfus, dan sedikit juga kekurangan jiwa, anaknya meninggal, bapak ibunya meninggal, saudaranya meninggal. Wasamarot, dan juga kekurangan buah-buahan, kekurangan buah. Baik itu disebabkan oleh cuaca yang dingin atau mungkin cuaca yang terlalu panas yang tidak menentu. Termasuk juga di sini adalah datangnya penyakit, ya, corona atau apa namanya Omikron. Wabasyir sabirin, dan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Adapun orang munafik, orang fajir, orang tidak beriman, dia muslim tapi tidak beriman, dia seperti pinus tadi, sedikit ujiannya, tetap ada angin, tidak apa-apa nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dakhala Arabiyyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada masuk salah seorang ini Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang dusun. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, akhadatka umumil jamqat, pernah enggak engkau tertimpa umumil jam? Umumil jam ini panas antara kulit dengan daging. Kalau bahasa kita apa? Demam. Pernah enggak engkau demam? Kalau mau umumil jam, kalau harum yaqul bainal jil wal wahna. Dia bertanya, Arabi, apa itu umumil jam? Nabi mengatakan panas antara kulit dengan daging, demam. Qala mawajadtu hadha qad, saya tidak pernah demam sama sekali. Qala fa hal aqadaka as-sudaqat, kamu pernah pusing enggak? Pas sakit otak. Qala mas-sudah, apa itu sudah? Apa itu pusing katanya? Maka Nabi kata, kota berbadannya seperti urat-urat yang dia itu terlepas, ya, terpukul dalam saraf manusia ini, yang itu di kepala, sehingga buat dia pusing. Kalau mau jatuh ada kok, saya tidak pernah pusing, tidak pernah saya pusing, tidak pernah demam. Qala mawalla, ketika orang itu pergi, qala man habba yanzura ila rajulin ahli nar falanzur lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mau melihat penduduk neraka, maka lihatlah orang. Karena penduduk neraka itu tidak pernah diuji, tidak pernah sakit, santai aja gitu. Kalau orang beriman tidak mungkin, karena Allah sudah berjanji untuk menguji. Walana berluanakum, saya betul-betul tidak ada keraguan, pasti. Itu sifat orang beriman. Jadi kalau sedikit sakit otak, berarti ciri penduduk apa? Insya Allah penduduk surga. Ya. Demam, tipes, sakit otak, ya, terpopor, dong, belajar dong. Ya, itu berarti ya, insya Allah inilah ciri penduduk surga. Dan itu baik itu pusingnya karena betul-betul tiba-tiba datang pusing, atau dia pusing mikirin muntah. Yang penting
dia pernah pusing karena itu ujian juga. Kemudian yang kedua, kenapa orang mukmin disifati, orang beriman disifati seperti bulir padi? Al-mu'min yakhdhu li rabbih 'inda syada'id wal mihan. Orang beriman tuh dia menunduk kepada Rabbnya, merendah kepada Rabbnya ketika masa-masa genting dan ada ujian. Sebagaimana bulir padi ketika ada angin dia miring. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupannya supaya tidak patah, supaya tidak mati. Karena kalau dia tetap memaksakan dirinya tegak, maka akan patah. Apalagi sudah berisi dia. Datang angin lebih banyak dia merunduk supaya terjaga, bisa dipanen. Karena itu Allah SWT berfirman tentang Dzannun, Nabi Yunus. Wa Dzannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdiru alayhi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dzannun itu Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaum dan dia menyangka kami tidak akan menghukumnya. Akhirnya dia memanggil Allah, merendah kepada Allah di kegelapan perut ikan itu. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini orang zalim. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham. Maka kami kabulkan doanya dan kami ini keluarkan dia dari kesusahan, dikeluarkan dari perut ikan paus. Jadi kita ketika kita dapat ujian, fitnah dan yang lain, kita banyak istighfar. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang fajir, orang yang tidak beriman, orang munafik, orang kafir, dia seperti pohon pinus, pohon cemara itu. Tidak ada pengaruhnya itu angin yang datang kepada dia, tidak pernah dia menunduk, tegak terus. Sebagaimana Allah berfirman tentang kaum Nabi Ad. Kaum Ad Allah berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qala hadha 'aridun mumtiruna." Ketika datang kepada mereka aridun, awan hitam, ke tempat-tempat mereka, lembah-lembah mereka, desa-desa mereka, apa katanya? Oh, ini awan yang akan memberikan hujan. Tidak ada rasa takut. Nabi SAW kalau melihat ada mendung hitam, Nabi itu khawatir sekali karena itu adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun orang kafir ini, kaum Ad ini, ada datang adab, padahal itu adab dari jauh hitam di awan itu. Apa katanya? Oh, ini sebentar lagi hujan. Tidak ada takut-takut, tidak ada cemas-cemas. Bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun 'alim. Apa kata Allah? Justru itu yang kalian minta, yaitu azab, angin yang membawa siksaan yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dan angin itu menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Ayat ini dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Untuk mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Kenapa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan segala sesuatu, segala sesuatu. Mereka bilang ternyata tidak semua hancur, tidak semua hancur. Banyak juga yang tidak hancur. Berarti kullu di sana bisa juga artinya sebagian. Berarti kullu bid'atin, semua bid'ah maknanya adalah sebagian bid'ah. Berarti ada juga bid'ah yang bagus. Ini alul bid'ah. Tidak lihat ayat sambungannya apa? Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Berarti yang dihancurkan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin semua dunia ini juga hancur.
Yang diperintahkan saja. Semua yang diperintahkan itu semuanya hancur. Berarti kullu di sana, semua di sana tetap berlaku. Fasbahul yura illa masakinuhum, sehingga pada pagi hari tidak terlihat kecuali masakinuhum, tempat tinggal mereka saja. Kadzalika najzil qaumul mujrimin. Begitulah kami balas orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Jadi ini sifat orang yang tidak beriman. Dia tidak ada rasa takutnya, tidak ada khawatirnya kalau akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa orang mukmin, orang beriman dimisalkan seperti bulir padi? Al-mu'min dha'ifun fi dhahiri qawiyun fi batin. Orang mukmin itu dia lemah kelihatannya, fisiknya, tetapi batinnya tuh kuat, hatinya kuat. Hatinya kuat. Seperti bulir padi, ketika datang angin, maka dia melenggak-lenggok, lemah. Tetapi walaupun dia lemah, tidak mati, tidak patah. Ya. Kalau ada angin kencang, biasanya padi itu gimana? Patah apa cuma tidur aja? Tidur, masih dia hidup. Seperti misalnya orang yang beriman, ketika dia dapat musibah, ujian, cobaan, dia kelihatan lemah, padahal hatinya tuh kuat. Kenapa dia begitu? Karena dia orang asing di tengah kaumnya. Bada Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba wa ghabalil. Beruntung orang-orang yang asing. Islam asing akan kembali asing. Namanya orang asing pasti akan dibicarakan oleh orang yang tidak asing. Di suatu desa datang orang asing pasti akan dibicarakan. Ini kok asing sekali. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dan orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang ini sudah berkumpul mau menyerangmu. Orang-orang sudah berkumpul mau menyerangmu, maka takutlah kalian. Hati-hati katanya. Apa kata orang yang beriman? Apa keadaan orang yang beriman? Fazadahum imanan. Justru bertambah iman. Ketika diancam itu mau diserang, bertambah imannya. Oh, berarti pertanda ini memang iman saya agak kuat dikit, makanya diuji mau diserang. Kalau lemah-lemah ngapain diserang? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan dia berkata, tauhidnya keluar dari hatinya apa? Hasbunallah. Apa itu hasbunallah? Cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan dia sebagai penolong. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat orang-orang yang beriman. Tidak takut atau menakut-nakuti teman yang lain. Adapun orang munafik atau orang yang tidak beriman, ini tidak ada yang musik dia. Tidak ada musik dia. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan, dia lemah. Mereka adalah orang-orang yang status sosialnya tinggi. Di masyarakat mereka terpandang. Kalau bicara retorikanya luar biasa, itu mereka. Bahkan Allah SWT berkata dalam surah Munafikin, wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsahum. Kalau kalian lihat body mereka, tubuh mereka, kalian akan takjub. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau mereka berbicara kalian pasti akan ini terpukau dengan ucapannya, karena pintar retorika, apalagi dia anggota dewan. Ya, pintar dia. Ini sifat orang munafik. Orang dia ka'annahum khusyubun musannadat.
tapi mereka seperti batang pohon yang tergolek. Besarnya saja batang pohon itu tapi tidak bisa ngapa-ngapain, lemah. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Pada dasarnya mereka itu ketakutan. Kenapa? Semua teriakan-teriakan itu seolah-olah akan kembali kepada dia. Jadi orang-orang yang dia menghasut orang, provokasi untuk demo, untuk menyerang, justru dia yang sekarang dia lari dari kampungnya sendiri karena ketakutan sendiri, karena tidak pernah dia apa-apa. Jadi orang yang beriman dia memang kelihatan lemah, tapi hatinya tetap kuat, bertambah imannya. Ya, ketika ada masalah begini, datang fitnah, datang ini, datang itu, tambah dia imannya, bertambah. Bazadahu iman, dan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya urusan, Allah yang punya urusan. Dan satu hal yang kita ingatkan, ini firman Allah SWT, wa idza ja'ahum, jika datang kepada mereka amrun minal khawf, minal amni wal khawf, adau biha. Ketika datang ini kabar-kabar tentang suatu keamanan atau suatu ketakutan, maka mereka langsung menyebarkannya. Ini seperti tidak boleh. Ini ada satu desa, ada komplek desa, ada ribut-ribut. Dakwah ini dengan jamaah yang lain. Jangan kita yang bukan penduduk desa itu kemudian menyebarkannya ke seluruh warga net itu, medsos. Jangan, salah. Itu melanggar ayat tersebut. Kalau ada perkara-perkara yang urusan ini urusan orang banyak, jangan langsung disebarkan. Tutup bila perlu. Makanya zaman dulu lebih aman daripada zaman sekarang. Zaman Pak Harto lebih aman daripada zaman setelahnya. Kenapa? Belum ada medsos, aman. Ribut di satu desa cuma desa itu saja. Sekarang subhanallah, antum salah ngomong saja di sini itu bisa nyampe ke Amerika. Jadi jangan langsung kita sebarkan. Bahkan bisa jadi sikap kita itu akan membuat saudara kita terzalimi. Ya, kalau ada hal-hal seperti ini jangan kita langsung sebar. Nanti ada demo di sini, jangan disebar di grup. Hati-hati besok ada demo. Ya. Adau biha. Mereka langsung menyiarkan. Laruduhu. Seandainya kata mereka mengembalikan kepada ahlul ilm, tentunya ahlul ilmi nanti akan jadi istinbat di sana, akan berpikir bagaimana ini yang sebenarnya. Jadi masalah-masalah yang seperti ini, kalau semua orang yang ikut bicara kacau, dakwah ini juga akan kacau. Kenapa kita tidak serahkan kepada para ustaz-ustaz yang sudah senior, sudah sepuh? Itu caranya kita beradab. Ya, karena ini masalah orang banyak, jangan kita komen. Saya bela ustaz saya, betul, tapi caranya salah. Ini salah juga, tetap tidak dapat pahala juga. Ya, tanya dulu ustaz, tanya dulu, terus gimana sikap kita, bagaimana begini, baru insya Allah kan ini akan tenang. Kemudian yang keempat, kenapa ini orang beriman diibaratkan seperti bulir padi. Bulir padi kita lihat dia bisa kumpul dengan tanaman-tanaman yang lain. Padi bisa kumpul dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Berbeda dengan pohon pinus atau pohon cemara. Biasanya kalau di gunung itu dia akan terpisah sendiri, nggak ada teman. Apa maksudnya di sini? Orang mukmin itu dia saling menguatkan satu dengan yang lain. Innal mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Kita ini seperti satu bangunan. Kalau satu bangunan dia rusak, maka yang lain akan ikut runtuh. Satu tiang ini aja runtuh, yang lain goyang. Itu orang beriman.
Maksudnya apa? Ketika ada saudara kita dia kena ujian, difitnah, dizalimi, kita jangan diam, kita bantu. Kita bantu dia semampu kita. Karena dia dizalim. Itu sifat padi juga, dia bisa hidup bersama yang lain. Baik itu dengan sesama mereka, sepahamnya mereka, satu manhaj mereka, ataupun dengan yang lainnya, bisa mereka hidup bareng. Bisa dia hidup bareng. Itu orang mukmin. Sifat orang yang beriman. Nah, karena kita manusia ini makhluk sosial, kita satu dengan lain saling membantu, saling membutuhkan. Harus bisa, harus kita bergaul dengan yang lain. Karena ini sifat orang beriman. Nah, berbeda dengan orang fajir, orang yang tidak beriman, orang munafik, atau orang kafir, yang dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, pohon pinus, ya. Pohon pinus itu maunya sendiri saja. Ya mirip-mirip dengan pohon apa yang serakah air gitu. Pohon cengkeh. Cengkeh ini kalau ada di sana tanaman yang lain mati karena dia sangat serakah dengan air. Ya. Dan cengkeh itu tidak bisa rapat dia harus agak berjauhan, tidak bisa dekat dengan tanaman yang lain. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak beriman ini hati mereka tidak pernah bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Ya. Jangan dikira orang-orang yang demo ini satu suara, enggak. Ya, pulang dari sana enggak sepakat mereka. Karena mereka sebenarnya dibayar. Ya, materi semata mereka. Apa sih mau bela apa? Mereka juga enggak ngerti. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah, tidak ada yang sepakat hati mereka. Ini sifat mereka. Jadi jangan khawatir, ya. Hati mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka ta'awun dalam ismi wal udwan. Siapa saja yang kerjasama dalam perbuatan dosa dan maksiat, mereka pasti akan gontok-gontokan satu dengan yang lain. Ini kata para ulama. Kebalikan dari tafsir ayat tersebut, mafhum mukhalafah. Kalau kita bersatu dalam kebaikan, kalau menolong, kuat kita. Justru kalau kita bersatu dalam perbuatan jelek atau maksiat, maka kita akan saling gontok-gontokan. Yakin. Kemudian yang kelima, orang mukmin itu diberkahi ketika hidup maupun matinya, sebagaimana bulir tadi, ya, dia tidak akan mati sebelum buahnya dipetik. Jarang dia mati. Itu orang mukmin. Dari sahabat Abdullah bin Bushr al-Aslami, "Ana Arabi qala ya Rasulullah man khairun nas?" Ada seorang Arabi berkata kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang paling baik? Qala man qala umruhu wa sun'a amaluhu. Itu orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalan. Panjang umurnya, amalannya baik. Jadi bermanfaat, berkah umur itu dia berkah. Apalagi di zaman sekarang, umur kita ini sangat dipendekkan, cepat sekali. Ya, malam Jumat kemarin, apa kajian kita? Apa judulnya kajian malam Jumat kemarin? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Malamnya ini Bulir padi. Pemisahan orang. Seperti kemarin kita kumpul lagi. Dipersingkat umur kita. Makanya jadikan yang singkat ini jadi berkah. Niatkan semua lillahi ta'ala dalam semua aktivitas. Dan kita harus berpikir apa yang saya tabung kalau saya sudah meninggal, apa yang mengalir itu, jariah itu apa. Harus punya cita-cita. Jangan cita-cita untuk dunia saja. Ya,
nanti rumah saya akan renov ya. Lantai berapa? Oh, rumah kayu deh, nggak usah rumah beton karena di sini rawan gempa. Terus ini besok 10 tahun saya rencana mau bebaskan tanah ini sekian hektar kebun durian. Setelah kebun durian ini ada besok ada kebun kelapa. Ini saya nabung dulu untuk ini. Belum dapat durian, belum dapat kelapa, mati duluan. Harus dari awal kita punya proyek-proyek akhirat besar untuk kita meninggal ini. Karena amalan kita ini sedikit, umur sedikit, amalan sedikit. Kita harus punya proyek besar yang bisa mengalir ketika kita sudah meninggal. Dari sekarang kita harus rencana dengan apa proyek besar saya ini. Baik anak-anak. Tapi ibunya hanya satu, tidak mau disaingi. Baik. Ya, minimal ada wakaf, ya. Wakaf untuk kuburan, punya tanah, wakaf untuk kuburan, wakaf untuk masjid, dan yang untuk pondok kan ini ngalir ya nanti. Waktu kita sudah meninggal juga. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, orang munafik, orang kafir. Dia seperti pohon pinus. Gimana? Pohon pinus. Ya, kalau sudah mati, ya dia cuma bisa jadi bahan bakar saja. Cuma untuk dibakar saja. Tidak bisa dimakan pohon pinus ini. Cuma untuk bisa dibakar saja. Dan Abdullah bin Mas'ud qala inna Rasulullah ada alaihi bi janazah. Faqala mustarihun mustarahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh jenazah. Dilewati oleh jenazah. Maka beliau mengatakan mustarihun mustarahun minhu. Yang ini dia istirahat, kalau yang ini diistirahatkan. Ini istirahat, ini diistirahatkan. Apa bedanya? Jenazah yang satu ini dia istirahat, yang satu ini diistirahatkan. Itulah beramal di dunia yang pertama. Yang kedua diistirahatkan, orang mukmin diistirahatkan, yang buatan ini. Kalau ya Rasulullah mustarih, wa mustarah minhu. Wahai Rasulullah, apa itu istirahat? Ini diistirahatkan. Qala Abdul Mu'min yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang yang beriman itu dia istirahat dari kesusahan dunia dan kekacauannya dan gangguannya kepada rahmat Allah. Istirahat sudah dia dapat ujian lain. Wal aql fajir, adapun orang yang tidak beriman yastarimu minul ibad wal birr was hajar dawa. Ketika dia meninggal, semua orang istirahat, negeri istirahat, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada yang bikin ulah. Pohon juga istirahat, tidak ada yang merusak dia. Hewan juga istirahat. Setelah dia meninggal, semua makhluk istirahat dari kejelekannya dia. Alhamdulillahnya. Nah, wa tubu bihadhihi dunya la'natan yaumil qiyamah. Dan kami ikutkan laknat bagi mereka di dunia ini sampai hari kiamat. Laknat terus dilaknat. Seperti dalam Al-Quran, siapa yang sering dilaknat kalau kita baca Al-Quran? Fir'aun, Abu Lahab, sampai hari kiamat semua manusia melaknat. Berapa generasi yang membaca Al-Quran pasti melaknat dia, melaknat dia, melaknat. Dan naudzubillah. Jadi orang beriman dia istirahat dari kesusahan dunia. Sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika roh naik ke atas langit, roh kita naik ke atas langit, kita disambut oleh roh-roh yang lain, arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Maf'ala fulan fulan, dia bertanya, kenapa si fulan itu? Apa yang dikerjakan di dunia? Apa kata sebagian mereka? Da'uh wa yastari. Udah, jangan tanya dulu, dia kelelahan. Biarkan istirahat dulu, baru datang tidur. Da'uh wa yastari, karena di dunia, karena dia sudah lelah dengan dunia ini. Dia sudah lelah di dunia, kasih dia istirahat dulu.
Jadi jangan sampai kita punya apa ini? Semacam mindset dunia ini perlu kita santai, refreshing terus, santai terus ya. Orang beriman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala, musibah dan fitnah. Ini dunia bala, fitnah, itu hanya isinya. Sehingga dituntut kita banyak sabar. Da'uhu yastari, biarkan dia istirahat dulu, jangan tanya dulu. Fa'inauka nabi qawmi dunia, karena dia sudah kelelahan dengan ujian dunia. Itu kata mereka. Paham dia arwah yang sudah mati duluan. Kemudian dia kata, hal atakum, apakah orang yang kalian tanya ini sudah datang kepada dia? Iya. Dia sudah diseret ke hawiyah, neraka hawiyah. Makanya kami tanya kepada kamu yang baru datang ini, baru meninggal, baru dicabut. Ini kenapa sih fulan ini dulu begini? Karena dia kenal sama orang. Menunjukkan roh kita ini akan ketemu dengan sahabat-sahabat kita nanti ketika kita sudah dicabut roh kita oleh para malaikat. Ya. Mereka akan menyambut kita, roh keluarga kita, roh sahabat kita yang sama-sama beriman. Kalau tidak beriman, tidak ketemu. Nah, di sini juga isyarat kata para ulama, roh itu akan bisa saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, asalkan dia bukan roh yang sedang diadab. Yang kedua, bukan roh yang masih punya hutang, berat hutang. Makanya rohul mukmin ala qalbi dini. Rohnya orang yang beriman itu terkatung-katung gara-gara hutangnya. Terkatung-katung gimana? Tidak bisa ketemu sama rohnya yang lain, keluarga yang lain. Tidak bisa juga jalan-jalan di pohon-pohon surga, taman-taman surga. Dan masih terkatung-katung. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ini dijauhkan dari kesusahan dunia ini, dijauhkan juga dari lilitan hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kenapa orang beriman diibaratkan seperti bulir padi? Karena seperti tadi, ini bulir padi itu kelihatan dia lemah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya, "Akhbiruni ahli jannah?" Maka saya beritahukan kalian dengan penduduk surga. Qala kullu dhaifin mutadha'ifin. Semua orang yang lemah di sini maksudnya dia karena merendah hatinya, karena merendahnya di hadapan orang, disangka dia orang lemah. Mutadha'if, dan dia ini dibilang lemah sama orang, betul-betul dinilai lemah saja. Lemah di sini maksudnya dia merendahkan diri, rendah hati. Law aqsama 'ala Allah la abarra, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, saya bersumpah akan begini, akan terjadi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Kalau ada orang jahilin, maka saya beritahukan kalian tentang penduduk neraka. Kalau bala ya wa Rasul, kalau kullu qatlin jawazin mustakbirin. Semua orang-orang yang keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Jawaz ini bahasa kita. Tergeng dengan kesesatan. Mustakbirin dan sombong. Itu hati-hati orang-orang yang naudzubillah akan menjadi penduduk neraka. Di dunia itu keras, kemudian apa lagi? Sombong, angkuh. Kita beri nama kepada Allah SWT dari sifat-sifat. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada 6